Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Allahumma akhrujna minaz zulumati ilan nur. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Buat pertama dan terutama sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat Allah, yaitunya berupa keimanan yang tercurah di dalam hati kita yang paling dalam, sehingganya kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai ibadah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa itu adalah ibadah rahasia yang tahu kita berpuasa atau tidak hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan saja puji syukur dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Seiring dengan itu, selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut. Karena Nabi Muhammad lah memperjuangkan agama Islam ini, sehingga Islam itu sampai kita amalkan ajarannya. Kita simpulkan saja selawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, buat pertama sekali saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa kita yang beberapa hari yang sudah berlalu kita laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun halangan yang membuat ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak, mungkin ada mama, mungkin para sumando, ipa dan bisan yang telah mengikuti channel ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga-hingganya atas subscribe atau komen, like dan share semua video yang saya posting di YouTube. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya, terutama bagi saya menjadi ladang ibadah, dan kita yang mendengar mudah-mudahan menjadi ada tambahan ilmu bagi kita semua. Kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang telah mengikuti channel ini. Seandainya ada di dalam postingan itu yaitunya kata-kata yang menyakiti, postingan yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena saya ini adalah manusia biasa, manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan dan keterbatasan. Ilmu kurang, pengalaman kurang. Mungkin ada yang tak sesuai dengan ilmu para buya kami, buya-buya, tuanku-tuanku, para ustaz yang lebih master daripada saya, lebih banyak ilmunya daripada saya. Mohon seandainya ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dikasih tahu. Bakat orang Minangkabau, kok panjang ambo minta dikarek, kok singke ambo mohon diulih. Kok nan umpang basisi, nan di tengah dikatapikan, nan di tapi dikatangahkan, sipi pun juga di ketangahan. Baitulah harapan ambo dari lubuk hati yang paling dalam kepada para guru-guru saya. Indak disabut namo, indak dibilang galah.
baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seandainya ada postingan ini yang tidak betul menurut ilmu para guru saya mohon maaf, karena itulah baru ilmu yang saya pelajari, yaitunya di pondok pesantren, lebih kurang sekitar 10 tahun lamanya di pondok pesantren Darul Ulum Padang Magek Batu Sangkah. Dan sebelum itu saya pernah belajar yaitunya di pondok pesantren Madrasatul Ulum Lubuk Pandan yang dipimpin oleh almarhum Abuya Angku Salipingka. Dan alhamdulillah saya sambung ke Perang Magek tahun 2005, saya sudah diangkat menjadi tuanku, dan tahun 2006 sudah mulai berdakwah ala kadarnya saja kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi itulah harapan saya kepada para guru-guru yang senior-senior, yang buya-buya yang maling-maling kitab. Seandainya ada yang salah, mohon diperbaiki dan tolong kasih tahu kepada saya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pada hari ini saya akan menyambung pengajian, yaitunya beberapa bulan yang silam saya telah membuat postingan ceramah kajian, yaitunya perkara rukun 3 baleh. Ada komen dari Malaysia bahwasanya Bapak itu mohon disambung pengajiannya katanya. Nah, oleh karena demikian saya punya tanggung jawab, karena saya membuat kajian belum sampai kepada ujungnya, dan tentunya para permisa, para penonton di YouTube barangkali ada yang pengen mendengar sambungannya. Nah, pada hari ini, yaitunya di bulan Ramadan ini, dengan penuh rahmat dan ampunan Allah kita berpuasa, kita jadikan semuanya adalah sebagai ladang ibadah. Siang kita berpuasa, malam kita solat tarawih, kemudian tilawatil Quran, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian daripada harta yang Allah berikan kepada kita, kita impakkan di jalan Allah sebagai untuk membentengi daripada api neraka nanti di kampung akhirat. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, yaitunya kajian rukun 3 baleh. Menurut kitab pengajian tasawuf atau kaji tarikat, yaitu nyunan sumayangko kaum muslimin dan kaum muslimat baik tubuh kita manusia, sajak di kapalo sampai ke ampu kaki, yaitunya Allah ciptakan daripada nan 3 baleh, yaitunya ampek daripada bapa, 4 daripada ibu, 4 daripada Muhammad, dan 1 daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi 13. Itulah yang dinamakan kajian rukun 13, kepiat, keuntungan, dan apa tujuannya, apa gunanya dan manfaatnya setelah kita mati nanti. Aja sampai bilangan sudah gantang panu cupak balanjung arwah berpulang ke rahmatullah. Baganjo suri ke pangkalan pulang ke asa dahulunya suri ke tananan sabingkah. Nan punyo datang menyapui, menanam datang mencabui. Diantan kita diurang banyak karumpui na layu ke tanah nan lamang. Kabalik papan nan sahlai liang lahat garan namanya. Mangko di sinalah keuntungannya rukun 3 baleh kuah. Berapa bulan yang silam sudah saya sampaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, kepada seluruh penonton yang menonton channel ini, yaitunya 6 perkara itu sudah dikupas, yaitunya rukun 3 baleh. Dan hari ini saya sambung, mudah-mudahan bisa ditamatkan sampai 13 dan bisa menjadi pedoman bagi kita di masa-masa yang ke depan. Amin ya rabbal alamin. Yaitunya yang nomor 7. Yang rukun 13 itu yang ke-7 adalah sujud. Apa gunanya sujud ini kaum muslimin dan kaum muslimat? Yaitunya adalah penyelamatkan kita nanti di atas titian siratal mustaqim. Ketika kita melintasi jembatan siratal mustaqim, berapa panjangnya? Saya lihat di dalam kitab Dakaitul Akbar kaum muslimin,
Iaitunya panjangnya titian Shiratal Mustaqim itu, iaitunya 15.000 tahun perjalanan. Ada pendapat mengatakan 3.000 tahun perjalanan. Ada 15.000 tahun perjalanan. Jadi kalau 15.000 tahun perjalanan, 5.000 itu mendatar, 5.000 menurun, 5.000 menaki. Itulah panjangnya titian Shiratal Mustaqim. Dan berapa besarnya? Iaitunya rambut dibelah 7. Kira-kira ibu dan bapak, selamatkah kita nanti di atas titian Shiratal Mustaqim, melintasi atau melewati jembatan itu? Wallahu a'lam. Itulah amalan kita yang punya peranan. Bukannya fisik, bukannya skill, bukannya kemampuan, bukannya kita orang hebat, bukannya kita orang bisa apa itu namanya? Bukannya kemampuan fisik, tapi adalah amal yang kita kerjakan di dunia ini. Dan salah satunya untuk menyelamatkan kita di atas titian Shiratal Mustaqim, iaitunya sujud. Sujud itu adalah untuk menyelamatkan kita di atas titian Shiratal Mustaqim. Mari kaum muslimin dan kaum muslimat, kita perbaiki sujud kita, kita betulkan sujud kita, dan kita sempurnakan bacaannya, dengan harapan nanti kita diselamatkan di atas titian Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya lihat juga Pak Bu, di dalam kitab Dakaid, manusia yang melintasi jembatan Shiratal Mustaqim itu berbagai macam ragam. Ada yang bagaikan kilat menyembar. Ada yang bagaikan burung yang terbang. Ada bagaikan kuda yang pantas. Ada perjalanan 40 hari. Ada perjalanan 40 tahun. Nah, berbagai macam modelnya manusia melintasi atau menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Yang penting ibu dan bapak, kita di atas titian Shiratal Mustaqim itu selamat, dan kita tidak sampai jatuh ke jurang neraka, dan sampailah kita kepada gerbang surga, dan tentu kita akan masuk surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-8, yaitunya duduk antara dua sujud. Apa keuntungannya? Apa padilahnya? Apa gunanya? Iaitunya untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi nanti. Di kampung akhirat nanti ibu bapak, kita sangat membutuhkan pertolongan daripada Nabi. Dan siapa Nabi yang akan mampu menolong umatnya nanti di kampung akhirat? Tak lain dan tak bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain tidak sanggup. Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Ibrahim tidak sanggup. Nabi Nuh tidak sanggup. Nabi Musa tidak sanggup. Yang sanggup untuk menolong umatnya nanti di kampung akhirat, iaitunya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana cara untuk dapat pertolongan daripada Nabi Muhammad itu? Salah satunya adalah memperbaiki duduk antara dua sujud. Disempurnakan duduk antara dua sujud kaum muslimin dan kaum muslimat, agar kita mendapat pertolongan daripada Nabi Muhammad nanti di kampung akhirat. Dalam kitab Surah Al-An'am, Arjun syafaat amin Muhammad, Law kuntu artakibul muharram, mengharap aku akan syafaat daripada Nabi Muhammad. Lau kuntu artakibul muharram, seandainya saya sudah terlanjur melakukan perbuatan yang haram, lah talonsong membuat dosa, lah terlanjur melakukan kesalahan, yang kita harapkan adalah syafaat daripada Nabi Muhammad. Dan bagaimana caranya? Adalah memperbaiki, menyempurnakan, iaitunya duduk antara dua sujud ketika kita melaksanakan solat yang 5 waktu. Lalu yang ke-9, tasahud awal. Apa gunanya, keuntungannya? Iaitunya kendaraan di padang mahsyar nanti.
Jadi ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, yaitunya tasawuf awal itu gunanya nanti adalah kendaraan di padang mahsyar. Perjalanan kita menuju perhisapan, yaitunya timbangan dosa dan pahala itu sangat jauh. Tentunya akan melelahkan dan meletihkan. Seandainya kita berjalan kaki, betapa letih dan lelahnya kita. Dan apabila kita menyempurnakan yaitunya tasawuf awal, kita bersihkan bacaan dan makhrajnya, dan itulah yang akan menjadi kendaraan nanti di kampung akhirat, yang akan mengantarkan kita ke tempat penghisapan, yaitunya ditimbang antara dosa dengan pahala nanti. Lalu selanjutnya kaum muslimin dan kaum muslimat, yaitunya selawat atas Nabi Muhammad SAW. Apa gunanya selawat itu? Yaitunya untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Ini selawat kepada Nabi Muhammad dalam kita melaksanakan solat yang 5 waktu adalah untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Mungkar dan nangkir nanti Pak Bu, dia datang menemui orang-orang yang meninggal, mayat di dalam kubur. Kalau orang bajingan tengit yang meninggal, itu rupanya buruk, wajahnya seram, matanya merah, dan suaranya keras. Sehingganya kita ketakutan ketika kita melihat, yaitu yang mungkar dan nangkir. Dan apabila orang yang banyak amal ibadah, orang soleh, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin menaburkan benih-benih kebajikan, setelah dia mati, nanti datanglah malaikat mungkar dan nangkir dengan wajah yang cantik, dengan bau yang harum mewangi, sehingganya hati kita senang. Dan tentunya akan menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir nanti adalah selawat kepada Nabi Muhammad yang kita baca ketika kita melaksanakan solat yang 5 waktu. Oleh karena demikian, solat itu mari kita jaga dan kita pelihara. Kita sempurnakan bacaannya dengan harapan nanti akan menolong kita nanti di kampung akhirat dan di dalam kubur menjelang kiamat datang. Lalu kaum muslimin dan kaum muslimat, yang ke-12 yaitu salam yang pertama. Apa gunanya? Yaitunya salam yang pertama itu di dalam kita melaksanakan solat yang 5 waktu, yaitunya memasukkan kita ke dalam surga dan menutup pintu neraka. Jadi salam yang pertama itu adalah untuk memasukkan kita ke dalam surga dan untuk mengunci pintu neraka. Yang terakhir kaum muslimin dan kaum muslimat, yaitunya yang ke-13, namanya adalah tertib. Apa gunanya? Apa keuntungannya? Apa kepiatnya? Yaitunya untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di kampung akhirat. Kita akan bertemu langsung dengan Allah. Cinta kasih sayang kita kepada Allah. Selama di dunia kita tak pernah melihat bagaimana wujudnya Allah. Zat Allah tak pernah kita lihat. Kita hanya merasakan Allah itu ada. Tapi bagaimana wujud Allah itu belum pernah kita lihat oleh mata telanjang kita. Nah, untuk pertemuan kita dengan Allah, kita langsung melihat zat Allah itu. Allah yang sangat kita cintai. Allah yang sangat kita sayangi. Sehingganya dengan sayang dan kasih kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, apapun yang dilarang Allah, kita mampu untuk menghentikannya. Apapun yang disuruh Allah, kita mampu untuk mengerjakannya. Kita takut kepada Allah, baik di saat kita sendiri maupun di muka orang ramai, kita takut kepada Allah. Semasa hidup dunia, kita sudah mengenal Allah. Siapakah Allah itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada bandingan, tiada tandingan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Laisa kamislihi syai'un, tiada seumpamanya Allah sesuatu jua. Tidak ada serupa dengan Allah sesuatu jua apa yang ada di dunia ini. Berapa banyak mata kita melihat pemandangan yang indah. Berapa banyak mata kita melihat yaitunya
Berapa banyak mata kita melihat wajah-wajah yang cantik? Berapa banyak mata kita melihat wajah-wajah yang gagah dan ganteng? Sehingganya hati kita senang, hati kita berbunga. Nah, kita nanti melihat Allah, bertemu langsung dengan Allah, dan Allah akan memperlihatkan wujudnya kepada kita. Zat Allah itu kepada kita. Dan bagaimana caranya untuk dapat bertemu dan melihat wujud Allah itu? Yaitunya tertib. Di dalam kita melaksanakan solat yang 5 waktu. Artinya tertib itu mendahulukan yang dahulu, menterakhirkan yang terakhir, atau mengkudiankan yang kudian, bahasa kampuannya. Akulah tertib di dalam solat, mangkonya itulah sebagai untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita saking rindunya kepada Allah. Saya lihat di dalam kitab kaum muslimin dan kaum muslimat, setelah manusia para hamba Allah ini masuk surga, dan Allah menemui para hambanya di dalam surga. Setelah Allah menemui para hambanya, surga disediakan bagi orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayiatihim wa kana zalika indallahi fawzan azima. Allah akan memasukkan orang mukmin dan orang mukminat ke dalam surga. Yang mengalir di bawah surga itu sungai yang begitu indah. Dan Allah akan menutupi kesalahan para hambanya. Dan itulah suatu perkara yang sangat mudah bagi Allah. Dan itulah kemenangan yang besar nyata bagi orang-orang muslimin dan kaum muslimat, orang-orang yang beriman. Setelah manusia itu masuk surga, hamba-hamba Allah masuk surga, Allah datang menemui. Dan Allah bertanya kepada para hambanya, wahai para hambaku, inilah nikmat saya sediakan bagi kalian. Karena semasa hidup di dunia kalian sudah patuh dan taat kepada aturan saya. Dan sudah sanggup menghentikan apa yang saya larang. Dan sudah mampu mengerjakan apa yang saya perintahkan. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu Allah berikan keuntungan yang besar, yaitunya surga. Hari ini kalian sudah menikmati surgaku, kata Allah. Dan wahai para hambaku, nikmat apa yang belum kalian rasakan? Sehingga ibu bapak, seluruh orang-orang yang di dalam surga termenung dan tercengang. Apalagi nikmat Allah yang belum kita rasakan? Bertanyalah kita antara sama kita. Akhirnya Allah mengatakan, wahai para hambaku, sudahkah anda melihat zat aku? Maka menjawablah kita semua para hamba Allah yang di dalam surga, belum ya Allah, kami belum pernah melihat wujudmu ya Allah, kami belum pernah melihat zatmu ya Allah, dan hari ini kami pengen melihat zatmu ya Allah. Dan Allah pun memperlihatkan zatnya kepada para hambanya. Sehingganya ketika Allah memperlihatkan zatnya atau wujud Allah kepada para hambanya di dalam surga, sehingga segala nikmat yang ada di dalam surga itu, apapun bentuknya, apapun ragamnya, hilang seketika. Tidak ada artinya surga yang begitu indah, rahmat, nikmat, pemandangan yang indah, makanan yang lezat, minuman yang sejuk, tidak ada artinya ketika kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat melihat zat Allah itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada para hambanya, sehingga dengan saking besarnya melihat zat Allah itu, hilanglah segala rahmat surga dan nikmat surga, kelezatan surga, kesenangan surga, hilang seketika ketika kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah nanti dalam surga apabila kita sudah solat 5 waktu sehari dan semalam, kita sempurnakan dari awal niat sampainya rukun 13,
yang terakhir yang bernama tertib, iaitunya dapat melihat zat Allah dan bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun saja Anda berada, baik di kampung maupun di kota, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, mudah-mudahan kita semua ini mampu menjaga solat 5 waktu, kita solat tepat waktu, kapan perlu kita berjamaah, kita jaga dan kita pelihara bacaannya, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, al-fatihahnya, selawatnya, salamnya, duduk antara dua sujud, kemudian salam yang pertama, salawat kepada Nabi Muhammad, kita sempurnakan, kita bersihkan dengan harapan apa yang telah dijadikan Allah dan Rasul, kita nikmati di atas dunia ini, dan kita nikmati di dalam kubur menjelang kiamat datang, dan kita nikmati nanti di kampung akhirat, dan menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, cukup sekian pengajian yang saya sampaikan pada hari ini, yaitunya menyambung pengajian, yaitunya beberapa bulan yang silam saya posting kajian rukun 3 baleh, dan pada hari ini utang saya sudah lansai, sudah saya bayar kepada lanjutan daripada kajian rukun 3 baleh, yaitunya pada hari ini sudah saya selesaikan. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi ladang ibadah bagi kita semua, bagi saya sebagai ladang ibadah, bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudara, ibu bapa, andai dan tolan, menjadi pedoman di masa-masa yang ke depan. Seandainya ada yang salah, yang tak menempatkan suatu pada tempatnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena saya adalah manusia biasa. Ilmu saya kurang, pengalaman saya kurang, hanya manusia biasa yang tak luput daripada kekilafan dan kesalahan. Seandainya ada yang salah, mohon untuk dimaafkan, dan carilah kepada guru-guru kita yang lebih pakar, yang lebih banyak ilmunya daripada saya. Saya ini hanyalah manusia biasa, ilmu saya hanya sedikit, dan ilmu itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, para penggemar YouTube ini yang telah menonton atau menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi saya adalah sebagai ladang ibadah, dan bagi kita yang menonton, semoga jadi pedoman di masa-masa yang ke depan, dan tentunya ilmu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada para guru-guru kami, para senior kami, dalam postingan yang saya sampaikan sebentar ini, seadanya ada yang salah, mohon diperbaiki. Bakat orang Minang, panjangnya minta dikarek. Kok singkit mohon diulih. Kok lamah babilai, kurang batu kuat, lamah balau. Mudah-mudahan kedepannya yaitunya ilmu ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin takutnya kita kepada Allah, dan semakin cintanya kita kepada Allah, dan semakin sayangnya kepada aturan Allah dan aturan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mohon kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudara yang berada di alam maya, yang seringkali mengikuti channel ini, mohon yaitunya disokong channel ini, yaitunya Starlet Channel, nama channel saya. Bantu subscribe, like, komen, dan share, dengan harapan yaitunya channel ini berjaya dan berkembang, bisa diikuti oleh masyarakat luas, terutama yaitunya di Minangkabau, kemudian Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, yaitunya negara-negara tetangga, yaitunya orang Malaysia itu seringkali mengikuti channel ini. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat, ko ada kata yang salah, ambo mohon maaf, muncul dan tadorong rela jemaah di banyak. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.